Pak Ustadz Bahmid, kami persilakan. Saat terjadi perceraian, maka yang disebut dengan harta bersama adalah apa logika harta bersama? Harta bersama itu adalah harta yang dimiliki oleh masing-masing saat mereka sedang dalam mengarungi rumah tangga. Itu harta mereka, bukan harta pasangannya. Cuman harta ini bercampur. Masing-masing punya kontribusi. Saya bekerja, istri bekerja. Sama-sama punya penghasilan. Soal persentase berapa, itu soal kedua. Yang kedua, atau dalam pekerjaan yang dikelola bersama, bisnis. Ada mereka catering, mereka join bersama, suami yang memodali, istri yang mengelola, itu kan namanya join. Nah, soal berapa persen itu soal kesepakatan. Biasanya 50-50% kalau join seperti itu, atau masing-masing punya penghasilan, biasanya tergantung berapa besaran penghasilan, atau 50%. Nah, dengan logika itu, maka kalau terjadi perceraian, maka tentu mereka akan mengambil kembali hartanya. Si suami akan mengambil kembali hartanya yang tadinya bercampur, istri akan mengambil kembali hartanya yang tadinya bercampur. Nah, kenapa sering ini terjadi sampai ke pengadilan? Karena harta bercampur sering tidak ada hitam di atas putih itu milik siapa. Ini mobil siapa, mobil dan seterusnya. Maka kadang penetapan pengadilan. Tapi kalau sudah ada kesepakatan sebelumnya, rumah ini milikmu. Mereka sudah sepakat kalau kita terjadi perceraian atau bagaimana kau bawa ini rumah. Begitu juga kalau mobil ini aku milikku dan seterusnya. Kalau sudah ada kesepakatan begitu, maka saat terjadi perceraian tinggal eksekusi kesepakatan. Tapi kalau tidak ada kesepakatan, maka saat terjadi perceraian itu bisa disepakati belakangan. Sudahlah, ini kita punya harta, kita bingung juga ini persentase detailnya berapa, sudah kira-kira berapa kita baku ikhlas. Oh, ke 50-50% sudah selesai. Atau 40-50, 40-60 karena kebetulan suami misalnya punya penghasilan jauh lebih besar dan seterusnya. Kalau ternyata masih bersengketa, tidak ada titik temu, terpaksa pengadilanlah yang akan menentukan berapa hak laki-laki yang hartanya di situ dan berapa hak perempuan yang merupakan harta aslinya di situ. Itu namanya itu sama dengan perusahaan. Perusahaan itu kan kita sama-sama berbisnis, masing-masing punya kontribusi. Kontribusinya dalam proses musyarakah. Musyarakah itu sama-sama memodali. Itu konsep mudharabah. Mudharabah itu bukan modal duit, bukan modal harta, tapi modal tenaga. Yang satu modal harta, yang satu modal tenaga. Tapi ada pembagian hasil. Saat terjadi pembatalan kesepakatan, selesai akad, mereka pecah kongsi, maka masing-masing mengambil bagiannya. Harta ini setelah tumbuh, ternyata tumbuhnya 5 miliar. Maka yang mudharib sebagai pengelola harta atau yang masyarakat tentu akan berpikir saya punya saham di situ dulu 50%. Karena kita sudah berpisah, saya mau ambil ulang, saya punya jatah. Begitu kira-kira logika dari harta gono-gono gini. Allahu a'lam.